Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pemodelan decision, pemodelan keputusan. Bagaimana cara membuat model keputusan? Apa itu modeling? Ini sebenarnya udah dipelajari di mata kuliah pemodelan sistem. Pemodelan atau modeling itu kita membuat abstract view, apa ya, gambaran dari realita. Jadi kadang realita itu kan sesuatu yang sangat luas ya. Yang kalau cuma dibayangin aja itu nggak bisa. Terus habis itu suka lupa-lupaan. Nah, kita perlu membuat pemodelannya, memodelkan itu. Yang kedua, pemodelan juga bisa berarti incremental process mengconvert konsep-konsep yang masih abstrak ke dalam model atau konsep yang lebih bisa diukur, lebih kuantitatif atau lebih bisa diukur. Kayak misalnya kita masih kebayang-bayang kalau mau makan soto, kira-kira beli soto di mana ya? Dengan pertimbangan harga, lokasi, soto ayam kampung, soto ayam biasa atau soto daging, dan lain sebagainya. Nah, itu kan masih abstrak ya di pikiran kita. Nah, kita perlu memodelkan itu dalam bentuk model keputusan nantinya. Sehingga pengambilan keputusannya akan lebih mudah untuk dilakukan atau dihitung. Jadi kayak mempermudah kita mengkuantifikasi hal-hal yang abstrak. Itu pemodelan. Nah, ini requirement atau syarat-syarat atau kebutuhan untuk melakukan pemodelan. Yang pertama ada dua syarat utama. Sebuah model itu harus bisa memenuhi dua ini, yaitu expressive power dan usability. Expressive power general enough dan allow the description of a variety of real-world decision situation. Jadi ya memang general dan sudah mencakup situasi pengambilan keputusan yang diperlukan. Sedangkan usability ya bisa digunakan dan bisa dihitung, nggak abstrak. Ya kalau bisa memang pemodelan itu sesuatu yang mudah dihitung gitu, mudah digunakan. Nah, decision model itu pada dasarnya ada 4 macam, ada normatif, deskriptif, preskriptif, dan konstruktif. Apa itu masing-masing? Nah, pendekatan normatif, pemodelan keputusan pendekatan normatif itu menghasilkan model yang rasional dari norma-norma yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti norms are postulated as necessary for rational behavior. Jadi ya dari perilaku-perilaku yang rasional. Mengindikasikan bagaimana decision atau keputusan itu dibuat berdasarkan rules-rules atau aturan-aturan yang memang sudah well defined. Lalu modelnya itu harus universal, balik lagi ya, karena requirement dari pemodelan keputusan itu harus general. Norma-norma yang dipakai ya bisa ethic norm, religious norm, hukum, statistik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu ada pendekatan deskriptif, itu uh, derive rationality models from observing how decision makers actually behave or make decision. Jadi pembuatan model yang rasional dari observasi bagaimana seorang pengambil keputusan itu membuat sebuah keputusan. Dan ini akan berhubungan dengan outcome-nya. Jadi kayak kita melihat perilakunya gitu loh, perilaku pembuat keputusan. Nah, ini biasanya kayak model model riset pasar, konsumen behavior, psikologi, dan lain sebagainya. Lalu ada prescriptive approach, itu discovers rationality models dari decision maker from his or her replies to preference related question. Nah, ini biasanya pasien-pasien kesehatan gitu. Jadi kayak misalnya dokter, dia nanya-nanya kan, gejalanya apa, diagnosis, terus habis itu hasil labnya seperti apa. Nah, dari
penjelasan si pasiennya, dokter akan mengambil keputusan. Oh, ini diagnosisnya ini. Terus obatnya apa dan lain sebagainya. Itu ada constructive approach, build rationality model for a DM from her or his replies to prevent related question. Ya, hampir mirip sih. The discussion between the DM and the analyst become a part of the decision aiding process since it constructs the representation of DM's problem, it anticipates to some extent the solution of the problem. Nah, ini tapi mirip sih, tanya jawab. Tapi kalau preskriptif ini DM-nya, decision maker-nya atau pasiennya itu kayak nggak ngerti gitu dia itu kenapa. Makanya ini contohnya dokter dan pasien. Tapi kalau konstruktif itu sebenarnya dia tahu maunya apa. Contohnya kalau kita mau jahitin baju, kita kan biasanya datang ke penjahit itu kita udah bawa modelnya, udah bawa kainnya, udah tau lah kira-kira mau seperti apa bajunya. Nah, itu konstruktif approach. Itu perbedaannya konstruktif sama preskriptif. Tapi kan sama-sama ada tanya jawab antara analis dalam artian nih dokter atau penjahit, dan decision maker. Decision maker ini pasien dan eh, kita sebagai owner baju gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya mirip-mirip tapi perbedaannya ada sedikit perbedaan. Nah, ini secara umum perbedaan masing-masing pendekatan. Kalau normatif itu untuk postulate, jadi dari hal yang nggak pernah ada menjadi ada. Kalau deskriptif itu untuk observasi, jadi kayak, oh kita mau ngelempar produk baru nih, kira-kira bakalan diterima nggak ya? Kan kita harus observasi dulu ya. Preskriptif itu to unveil, dan konstruktif itu to reach a consensus. Kalau konstruktif tuh lebih ke pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama. Sebenarnya ya preskriptif juga sih, cuman ya perbedaannya tadi. Nah, kan tadi ada 4 pendekatan. Bisa dimungkinkan sekali bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu menggunakan 2 atau lebih. Lebih banyak dia lebih dari 1 pendekatan gitu. Sehingga ada interaksi antar pendekatan. Nah, constructing decision model, yang pertama kita harus mengakses performance value dari masing-masing alternatif atau atribut. Lalu kita melakukan pemodelan preference dari decision makers-nya, dan kita menentukan atribut-atribut mana yang dirasa penting. Berikutnya kita bagaimana kita mengakses performance value dari masing-masing alternatif atau atribut dari decision makers. Ini udah masuk ke ranah pemodelannya. Yang pertama kita assessing. Langkah pertama dari constructing decision model, kita mengakses performance value dari alternatif atau atribut. Pertama kita determine, menentukan how will each alternative achieve its attribute. Lalu performance value itu sama dengan atribut level, sama dengan score, sama dengan rating. Decision matrix, ini udah pernah saya jelasin ya di week berapa ya? Ya week 3 atau week 4. Baris itu represent alternatifnya, yang bangun pabrik kecil, bangun pabrik besar, atau nggak bangun sama sekali. Kolom itu atributnya atau nature-nya. Lalu yang di tengah-tengah itu evaluasi dari atribut dan alternatif. Nah, ini contohnya. Kita mau beli HP nih, ada beberapa pilihan. Ada iPhone 14, Samsung S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi, Google Pixel. Nah, ini atributnya. Mulai dari harganya, eh, kameranya, kamera belakangnya, berapa megapiksel, RAM-nya, beratnya, terus habis gitu screen size-nya, storage-nya, dan juga baterai power. Misal kalian mau nambah lagi ya di sini, misal apa ya, fiturnya gitu, mungkin jumlah kameranya, kadang kan kamera belakang tuh ada beberapa, ada yang wide, mungkin ada satu HP itu cuma 2 kamera ya, kamera belakang, Eh, kamera biasa sama kamera wide. Terus mungkin kalian mau menambahkan jumlah kamera, bisa jadi ada yang 3 sampai 4 kan, boba-bobanya di belakang.
wide, teleskop, mikro, dan lain sebagainya. Itu atau mau menambahkan fitur yang lain juga boleh. Itu akan menjadi atribut pemilihannya. Kira-kira nanti mana yang paling mending di antara 5 ini, mana yang akan akhirnya akan dipilih. Kalau ini contohnya kita mau beli mobil, ini mobil merek A, mobil merek B, mobil merek C. Ini atributnya harga, konsumsi BBM, dan kenyamanan. Atau mau nambah lagi ya? Fitur gitu mungkin, atau jumlah row seat. Misal maunya yang two seater atau three seater, maunya yang ada kondenya kayak Rush, Terios, dan lain sebagainya, terserah. Itu bisa ditambahkan di sana. Nah, ini kayak kita kalau contoh kalau kita mau beli rumah, ini ada 5 pilihan rumah, masing-masing ada harganya. Terus ini atributnya ada harga, lokasi, apa ya, deket nggak sama kebutuhan-kebutuhan lokal gitu, kayak supermarket, pasar, ATM, pom bensin mungkin. Keamanannya, jumlah ruangannya, terus jumlah garasinya, kapasitas garasi. Nah, tapi ini kan kapasitas garasi sama semua ya. Maka dia bisa dibuang dari dari atribut kita karena ya udah sih sama aja masing-masing. Yang beda aja yang bisa kita jadikan atribut gitu. Makanya di sini ditandain sebagai redundant. Nah, ini contoh eh, pemilihan supplier ini udah masuk dunia TI ya. Contoh dari pemilihan supplier. Kita misal mau supplier bahan baku, kita punya 4 alternatif supplier. Dan ini adalah atributnya, mulai dari hubungan, kedekatan hubungan, kualitas produknya, deliverynya, lama nggak dia kirimnya. Karena kalau dia kirimnya lama kan akan mempengaruhi delay kita, lead time kita. Kebanyakan lead time, kebanyakan waktu tunggu kan juga nggak bagus buat produksi kita ya. Lalu level garansinya, lalu rata-rata harganya. Nah, untuk eh, menentukan value, performansi value-nya itu kita bisa objektif, bisa subjektif. Kalau objektif itu eh, kuantitatif banget ya. Contohnya kayak harga. Harga itu objektif banget ya kan harganya udah terstate kan. Terus habis itu eh, jumlah ruangan kayak gini. Ini kan juga udah kuantitatif banget. Ini objektif banget. Fuel konsumsi bahan bakar itu juga objektif banget. Tapi ada juga yang sifatnya subjektif. Contohnya misal kayak ini. Nah, tadi kenyamanan skala 1 sampai 5 ini kan subjektif ya. Buat saya mobil Avanza nyaman, tapi buat orang lain belum tentu mobil Avanza itu nyaman. Tapi kalau konsumsi bahan bakar kan udah di state ya, bahwa dia per kilo, sorry, 1 liter 1 liter bisa dipakai 14 kilo, 14 kilo per liter. Ya rata-rata memang 14 kilo per liter. Price harga juga ya kuantitatif, objektif juga ya kan dia sudah nge-state harganya untuk mobil Avanza. Dan ya memang segitu-segitu aja kan range harganya Avanza. Nggak tiba-tiba yang lain ngatain beda gitu. Kecuali second dan kecuali saya mobil second ya. Kalau mobil second ya mungkin ada perbedaan harga karena kan dilihat dari quality barangnya juga ya. Butuh perbaikan banyak atau enggak dan lain sebagainya. Nah, ini skala perhitungan, skala pengukuran ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kayaknya saya balik ngajarin ini. Nominal itu pilihan ganda, ordinal itu skala rating, misal dari rating 1 sampai 5. Interval itu skala kontinu, tapi dia ada batas-batasnya. Dan ada rasio, itu skala kontinu tanpa batas. Nah, biasanya nominal dan ordinal ini sifatnya subjektif, nyaman nggak nyaman, skala kenyamanan 1 sampai 5, dan lain sebagainya. Sedangkan interval dan rasio ini biasanya skala-skala yang bisa diukur. Contohnya harga. Kalau harga itu kan juga interval ya. Mungkin harga negatif kan nggak ada. Si harga ada batasnya. Konsumsi bahan bakar dan lain sebagainya itu kan objektif. Jadi yang dua atas ini skala subjektif, skala untuk pengukuran subjektif dan ini untuk pengukuran yang objektif. Pada dasarnya seperti itu. Ini juga
Udah semua ya. Harusnya udah hafal mati. Berkali-kali saya ngajarin di mata kuliah statistik, di mata kuliah. Kalau saya ngajar analitika data juga saya mention lagi. Jadi harusnya udah berkali-kali lah. Nah, atribut. Atribut tuh dia bisa benefit atribut, cost atribut, dan non-monotonic atribut. Benefit atribut itu over increasing monotonic utility. Greater the attribute value, the more its preference. Jadi kalau nilai atributnya itu makin tinggi, itu dia makin bagus benefit atribut. Contohnya quality. Kalau cost atribut itu dia makin rendah, itu makin bagus. Ya kita ya gimana ya? Value for money ya. Jadi kalau eh, harganya lebih murah ya pasti itu yang dipilih. Orang cewek-cewek aja belanja di Shopee beda 5.000 aja. Ya pasti yang lebih murah yang dipilih. Sedangkan non monotonik itu dia nggak berpola seperti ini. Bukan yang makin tinggi makin dipilih atau makin rendah makin dipilih. Tapi dia bisa berubah-ubah berdasarkan eh, apa namanya? Berdasarkan sumbu X. Jadi misal room temperatur, terlalu dingin nggak dipilih, terlalu panas nggak dipilih. Ada suhu tertentu yang menurut kita optimal, kayak gitu. Nah, sehingga kalau kayak gini kan agak susah ya untuk misal mau pakai regresi atau mau pakai apa itu kan agak susah ya. Sehingga perlu ditransformasi. Waktu mata kuliah analitika data juga sudah diajarkan ya terkait transformasi data. Entah pakai fungsi eksponensial atau mungkin juga bisa pakai fungsi logaritmik dan lain sebagainya. Sehingga nantinya bisa digeser seperti ini atau seperti ini. Menjadi yang monotonik atribut. Transformasi ya gampang ya, pakai Excel aja. Nah, ini ada global performance value itu dilakukan ketika solusi-solusinya sifatnya diagregatkan. Contohnya performance value are normalized to eliminate computational problem caused by differing measurement unit. Relative importance of attribute are determined. Jadi ada hasil normalisasi dari performance value seperti itu. Normalisasi itu bertujuan untuk agar skalanya atau pengukurannya itu bisa dikomparasi. Jadi misalnya ya, si Budi itu ngukurnya pakai penggaris sentimeter, sedangkan si Andi ngukurnya pakai mikrometer scrub atau jangka sorong. Nah, itu kan dia beda satuan ya. Itu nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau misalnya dinormalisasi, misal dijadikan milimeter semua atau dijadikan sentimeter semua, maka akan lebih mudah untuk dibandingkan. Itu gunanya dari normalisasi. Jadi biasanya ada bahasa lain dari normalisasi itu distandarisasi, distandardize. Kalau kalian ngitung di SPSS atau ngitung di Excel, Excel stat sih lebih tepatnya. Biasanya itu ada hasil yang unstandardized, ada yang standardized. Nah, kita pakainya yang sudah distandardize. Jadi bisa lebih mudah untuk dikomparasi atau dibandingkan. Ini ada secara umum ada dua metode normalisasi. Ada distance-based normalisasi dan proportion-based normalisasi atau standardization di proporsi seperti itu. Nantinya ketika kita mau mengambil keputusan pakai matrix, ada beberapa sih metode apa ya teori-teori pengambilan keputusan yang pakai matrix. Kayak nanti misal pakai FMEA, FTA, FMEA, failure mode effect analysis, failure tree analysis tuh kan juga metode-metode pengambilan keputusan ya. Nanti bobotnya itu harus distandarisasi. Atau kalian kalau ngambil perancangan produk, ya jadi bikin QFD, Quality Function Deployment, itu kan ada bobot ya, bobot masing-masing atribut VOC atau Voice of Customer. Nah, itu nanti bobotnya itu distandarisasi gitu loh. Kenapa bobotnya harus distandarisasi? Ya, dengan proporsi ya, biasanya paling sering saya pakai proportion atau standarisasi, ya biar bisa dibandingkan. Kalau nggak distandarisasi, nggak bisa dibandingkan nantinya.
Kalau distance based normalisasi itu bisa pakai jarak Manhattan distance, Euclidean distance, ada jarak Mahalanobis juga, banyak lah. Saya bahas ya di sini, bisa kalian lihat sendiri contoh perhitungannya. Kalau proportion itu biasanya kita pembobotan. Nantinya kalau kita pakai AHP, ANP, itu topsis, itu kita memang harus melakukan pembobotan juga. Atau kalau kalian misal TA-nya mau SWOT ya, menentukan SWOT, Manstra, manajemen strategi, menentukan strategi mana yang dipilih. Nah, itu kan di KSPM-nya itu kan nanti ada bobot ya, pakai pair comparison. Itu kan juga distandarisasi pembobotannya biar bisa dibandingkan masing-masing alternatif strategi mana yang mau diambil. Udah sih materinya ini aja, ada tugas. Tugasnya adalah buatlah matriks pengambilan keputusan untuk apapun. Terserah kalian mau mengambil keputusan apa di kehidupan sehari-hari. Misal mau beli sepatu gitu, kalian mau beli sepatu. Alternatifnya sepatu apa aja? Kalau ada gambarnya, gambar alternatifnya akan lebih baik dan atributnya apa aja. Kalian kalian definisikan mana yang merupakan objektif atribut dan mana yang subjektif atribut. Dan jangan lupa diisi value-nya, performance value dari masing-masing atribut dan alternatif di sini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.